Aku Fikri, dan jika kau mengenalku 10 tahun lalu, mungkin kau tak akan percaya bahwa aku pernah berdiri di dalam masjid sambil menangis memohon ampun. Aku bukan orang baik, bahkan mungkin lebih tepat disebut perusak hidupku sendiri. Dulu aku bangga dengan dosa, bangga bisa pulang tengah malam dengan uang banyak di saku, bangga saat orang-orang takut kepadaku. Aku mengenal minuman keras sebelum aku benar-benar mengenal arti doa. Aku lebih hafal meja judi daripada sajadah. Awalnya hanya iseng, katanya cuma coba-coba. Tapi dosa itu seperti pasir hisap semakin bergerak, semakin tenggelam. Aku mulai berbohong pada orang tuaku. Aku mencuri uang ibu sendiri untuk membayar utang. Aku menjual barang-barang rumah tanpa sepengetahuan mereka. Setiap kali ibu bertanya dengan mata yang penuh khawatir, aku membalas dengan suara keras. Dan setiap kali itu pula, hatiku sebenarnya bergetar, tapi aku terlalu sombong untuk mengakuinya. Aku masih ingat malam itu. Ibu duduk di ruang tamu, menungguku pulang. Jam sudah lewat tengah malam. Saat aku masuk dengan bau alkohol yang menyengat, ia tidak marah. Ia hanya berkata pelan, "Nah, hidup ini jangan kau tukar dengan penyesalan." Aku tertawa sinis dan masuk kamar. Itulah kalimat terakhir yang ia ucapkan padaku dalam keadaan sehat. Beberapa minggu kemudian, aku menerima telepon yang membuat lututku lemas. Ibu terkena serangan jantung. Aku berlari ke rumah sakit dengan napas tersengal dan pikiran kacau. Di ruang perawatan itu, aku melihat tubuh yang dulu selalu melindungiku, kini terbaring lemah. Tangannya dingin saat ku genggam. Ia membuka mata perlahan. "Fikri, kamu sudah makan?" Pertanyaan itu bukan tentang dirinya. Cang-cang, aku. Air mataku jatuh untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Aku ingin berkata maaf. Aku ingin mengaku semua kesalahanku, tapi kata-kata terasa tercekat. Beberapa jam kemudian, monitor di samping ranjang berbunyi panjang. Dan aku kehilangan satu-satunya orang yang tak pernah berhenti percaya padaku. Sejak hari itu, hidupku hancur. Teman-teman yang dulu ramai di sekelilingku menghilang satu persatu. Uang hasil jalan haram terasa menjijikkan. Rumah terasa sunyi. Setiap sudut mengingatkanku pada ibu. Aku mulai dihantui rasa bersalah. Wajahnya selalu muncul saat aku memejamkan mata. Suaranya terngiang. "Jangan tukar hidupmu dengan penyesalan." Aku berhenti dari semua pekerjaanku yang kotor, tapi bukan karena sadar, melainkan karena kosong. Aku tak lagi punya tenaga untuk berbuat apapun. Suatu malam, aku bermimpi. Aku melihat ibu berdiri di tempat yang sangat terang. Wajahnya damai, tidak seperti saat terakhir kali kulihat. Ia tidak marah, tidak menghakimi. Ia hanya berkata, "Nah, jangan putus dari rahmat Allah." Aku terbangun dengan dada sesak dan bantal basah oleh air mata. Pagi itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku berjalan ke masjid. Langkahku berat. Aku merasa setiap orang tahu siapa aku. Aku merasa lantai masjid terlalu suci untuk diinjak kakiku yang penuh dosa. Aku duduk di soft paling belakang. Ketika imam membaca ayat tentang ampunan Allah yang lebih luas dari dosa manusia, dadaku seperti dihantam sesuatu yang tak terlihat. Aku menunduk, tangisku pecah. Aku sujud lama sekali. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku takut bukan karena polisi,
Bukan karena kehilangan uang, tapi karena takut Tuhan tak mau menerimaku. Hari itu bukan akhir perjuanganku, justru awalnya. Aku harus menghadapi kebiasaan lama, ajakan lama, hutang lama, fitnah lama. Orang-orang tak langsung percaya aku berubah. Ada yang berkata, "Ah, tobat musiman." Ada yang tertawa saat melihatku membawa sajadah. Aku menahan semuanya. Aku mulai bekerja sebagai buruh gudang dengan gaji kecil. Aku mengembalikan uang yang dulu pernah kucuri dari rumah. Meski ibu sudah tiada, setiap kali aku menyerahkan sebagian gajiku pada ayah, hatiku terasa sedikit lebih ringan. Pernah suatu hari, aku difitnah mencuri di tempat kerja. Semua mata memandangku dengan curiga. Masa laluku menjadi alasan paling mudah untuk menyalahkanku. Malam itu, aku hampir menyerah. Aku berkata dalam sujudku, "Ya Allah, jika Engkau tahu aku tak melakukannya, cukup Engkau saja yang tahu. Aku lelah membela diri." Beberapa minggu kemudian, pelaku sebenarnya tertangkap dan namaku bersih. Tak ada yang meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Tapi anehnya, hatiku tak lagi marah. Perlahan, aku mulai menemukan ketenangan yang tak pernah kurasakan saat hidupku penuh uang dulu. Aku mulai membantu di masjid, mengajari anak-anak mengaji. Kadang suaraku gemetar saat membaca ayat tentang taubat, karena aku tahu persis bagaimana rasanya berada di titik paling rendah. Suatu malam seorang anak remaja mendatangiku. Ia berkata, ia hampir terjerumus seperti aku dulu. Ia takut tak bisa kembali. Aku tersenyum dan berkata, "Selama kamu masih takut kehilangan Tuhan, kamu belum terlambat." Tahun-tahun berlalu. Rambutku mulai memutih. Aku tak pernah menjadi orang kaya, tapi aku menjadi orang yang lebih tenang. Dan suatu malam di bulan Ramadan, aku duduk sendirian di masjid setelah tarawih. Lampu-lampu redup, udara hangat. Aku menengadah. Dulu aku merasa tak pantas menginjakkan kaki di tempat ini. Dulu aku merasa terlalu kotor untuk diampuni. Kini aku sadar, bukan aku yang menemukan jalan pulang, tapi Allah yang tak pernah menutup pintunya. Air mataku jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena penyesalan, melainkan syukur. Jika suatu hari aku dipanggil, aku hanya berharap satu hal, semoga aku dipanggil dalam keadaan sedang berusaha menjadi lebih baik. Dan jika kau mendengar kisahku, ketahuilah ini. Aku pernah menjadi pendosa yang merasa tak layak hidup, tapi cahaya itu nyata. Ia tidak datang karena kita suci. Ia datang ketika kita berani kembali. Dan selama napas masih ada, pintu itu tidak pernah tertutup. Dan akhirnya aku mengerti bahwa Tuhan tidak pernah menjauh dariku. Akulah yang terlalu lama berjalan menjauh darinya. Jika kisahku ini sampai ke hatimu, jangan tunggu sampai kehilangan untuk berubah. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat untuk kembali. Karena sekelam apapun masa lalumu, cahaya itu tetap ada, menunggu kamu berani melangkah pulang. Semoga kita semua dipertemukan dengan akhir yang baik, dalam keadaan hati yang bersih dan penuh harap kepadanya. Sampai jumpa di cerita yang lain.